Suhaima akan menjelaskan tentang riba dalam bunga bank. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak Anwar Habibi MKK. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian riba, bunga bank serta perbedaannya. Riba merupakan praktik pemberian atau penerimaan tambahan atau keuntungan yang dihasilkan dari transaksi pinjaman uang. Praktik riba ini dianggap sebagai salah satu larangan utama dalam agama Islam karena dianggap tidak adil dan merugikan yang terlibat. Dalam Islam, riba dianggap sebagai dosa besar diharamkan dalam Al-Quran. Dan kedua, pengertian bunga bank. Bunga bank adalah biaya atau imbalan yang dikenakan oleh bank kepada nasabah atau pinjaman uang yang diberikan. Bunga bank biasa dihitung sebagai persentase dari jumlah pinjaman yang belum dikembalikan oleh nasabah. Bunga bank merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi lembaga keuangan seperti bank. Bunga ini merupakan imbalan atas risiko yang diambil oleh bank dalam memberikan pinjaman kepada nasabah. Besarnya bunga bank dalam bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk jumlah pinjaman, jangka waktu. Selanjutnya tentang perbedaan riba dan bunga bank. Riba dan bunga bank adalah dua konsep yang sering kali disalahgunakan atau disamakan, namun sebenarnya memiliki perbedaan yang penting. Berikut adalah perbedaan di antara riba dan bunga bank. Pertama, dalam konteks keuangan Islam, riba merujuk pada praktik pemberian atau penerimaan tambahan atau keuntungan yang dihasilkan dari transaksi pinjaman uang. Bunga bank merupakan imbalan atau risiko yang diambil oleh bank dalam memberikan pinjaman kepada nasabah. Dengan demikian, riba dan bunga bank seringkali digunakan secara bergantian. Namun ada perbedaan berdasarkan antara keduanya dalam konteks keuangan dan agama Islam. Riba diharamkan dalam Islam karena dianggap tidak adil dan merugikan, sementara bunga bank merupakan praktik umum dan sistem keuangan konvensional yang memberikan imbalan atas pinjaman uang. Baik, saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis riba dan bunga bank. Yang pertama, jenis-jenis riba, yaitu ada riba qard, adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyariatkan terhadap berhutang atau muqtadir, karena pada hakikatnya qard atau kirat atau mudarabah merupakan salah satu bentuk akad kerja dalam perdagangan. Dan kedua adalah riba jahiliyah, yang artinya hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar harganya pada waktu yang tertentu. Yang ketiga ada riba fadl, yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis atau dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Yang kedua, jenis-jenis bunga bank. Yang pertama ada bunga bank tetap, yaitu jenis bunga bank di mana tingkat bunga yang dikenakan tetap sepanjang pinjaman. Dan yang mengembang adalah jenis bunga bank di mana tingkat bunga dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar atau indeks tertentu. Yang ketiga, bunga komponen, yaitu adalah bunga bank yang dihitung berdasarkan jumlah pinjaman yang belum dikembalikan dan bunga sebelumnya yang telah ditambahkan ke saldo. A few moments later. Berdasarkan sini aku menjelaskan dasar hukum pelanggaran riba dalam Islam. Pelanggaran terhadap riba dalam Islam seperti pelanggaran minuman keras atau khamar, yakni bahwa pelanggaran terhadap riba berlangsung secara bertahap sebagaimana larangan bagi semua orang mukmin. Adapun pelanggaran riba dalam dikelompokkan menjadi 4 tahap yang masing-masing didasarkan pada ketentuan ayat Al-Quran. Keempat tahap pelanggaran riba tersebut: tahap 1, menolak anggaran bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka, yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau ta'aruf kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melalui firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan sesuatu riba atau ambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba tersebut tidak akan menambah pada sisi Allah. Kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Yang kedua, tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk yang disertai pula dengan ancaman yang keras kepada orang Yahudi. Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda.
Hari ini dapat kita baca dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 130. Yang keempat, tahap keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279.